Nah, ternyata berarti kau ditanya. mengakuin bahwa ada orang besar gitu? Ditanya, ya Lisan ditanya jawabannya Pak Jokowi bukan lulusan UGM. Omongan partai gajah itu jelek banget kayak gini nih ya. Ini jelek banget. harus kendalikan orang yang menjadi narasumber. Ini jelek banget. Jangan yang goblok begini. Oke, kita lagi ngomong lagi. Kita lagi langsung. Oke, baik. Gigimu jarang itu. Ingin memberikan apresiasi ya. Di antara kita kan ada juga seniman slang ini. Ya, makanya pakai baju slang ini. Ya, itu yang sudah bagus kemarin meluncurkan single namanya Republik Fufafa. Kalau ada yang protes berarti dia ngakuin siapa Fufafa. Karena Fufafa itu jelas. Fufafa itu adalah aib nasional. Aib nasional tuh Fufafa itu. Kameraman. Jelas gitu. Ya, itu adalah aib nasional. Ya, gitu. Jadi artinya apa? Kalau tadi ada yang tidak jelas ya dengan kamera. Ya. Nah, jadi wayang itu adalah pertunjukan tradisional dia dari dulu yang namanya bayangan itu. Dia mau jadi dia dilaporkan sebentar lagi jadi tahanan dia. Kamera. Jelas ya. Jadi bumi goncangkan ini Petro sekarang. Yang namanya Petro ya, itu sekarang sudah kesulitan. Sehingga Petro itu harus mencari gajah. Dan nantinya Petro itu ngajak yang namanya setan-setan ini. Kamera. Nah, ini setan ini. Ini tampilan setan ini. Nah, ini setan ini. Ini setan ya, sama kan? Nih sama nih. Pesannya nih, sama nih. Nih sama kan? Karena ya. bentar ya, ini jadi nggak berapa lama waktu. Ya, dia masuk. Dan ini juga akan dipakai sama. Dia masuk ke kandang. Itu terima kasih. Hari ini tempatkannya. Silakan. Di panggung di mana-mana. Silakan baca. Masuk dia. Nih. Namanya sudah ada. Nih, ini adalah hal yang paling menakutkan bagi Ray Suryo. Iya. Ya. Ada dia akan pakai. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Ada satu hal yang harus kita katakan dengan sejujurnya sahabat ya, dimana kita melihat bahwa somasi Partai Demokrat yang mewakili Pak SBY ini saya kira tidak terlihat kuat, melainkan ini sebuah bentuk kegugupan sebenarnya yang diperlihatkan oleh sang maestro Partai Demokrat ini. Dan dalam sejarah kekuasaan sahabat, yang namanya kegugupan itu adalah merupakan tanda paling awal dari otoritas yang sesungguhnya sudah retak. Mari kita melihat faktanya lebih dalam, bahwa ada akun media sosial yang sudah meminta maaf. Salah satunya itu kajian online ya kalau tidak salah. Bahkan sudah menghapus kontennya, namun tetap saja dilaporkan. Lalu ada akun yang tidak pernah masuk dalam daftar somasi Partai Demokrat, tidak pernah diberi peringatan, tiba-tiba ikut diseret, dilaporkan sahabat. Bayangkan ini. Menurut hemat saya, ini bukan lagi soal penegakan etika hukum, tapi ini sudah masuk wilayah logika jebakan. Dan di titik inilah kita perlu meminjam kacamata sejarah. Nicola Machiavelli pernah menulis satu kalimat sahabat. Ini betul-betul kalimat yang brutal, tapi menurut saya sangat jujur ya. Penguasa yang takut akan opini publik akan mengganti persuasi dengan paksaan. Apa yang kita lihat hari ini persis itu. Ketika klarifikasi tidak lagi dipercaya, ketika narasi tidak lagi dominan, maka hukum dipakai bukan untuk keadilan, tapi untuk kontrol. Itulah yang mencoba dilakukan oleh Partai Demokrat. Dan bahkan dalam psikologi kekuasaan klasik, itu Mikhail Foucault pernah menjelaskan bahwa yang namanya kekuasaan modern itu tidak selalu bekerja lewat kekerasan fisik, tapi lewat disiplin dan rasa takut. Jadi ini bukan soal siapa yang benar, melainkan siapa yang berani berbicara. Karena itu somasi yang tetap berjalan meski sudah ada permintaan maaf, itu bukan lagi soal nama baik. Ini adalah pesan simbolik sahabat ya. Dan diam saya kira tidak cukup, menyerah pun belum tentu selamat. Inilah yang terjadi pada salah satu konten YouTuber ini. Sudah dia minta maaf, kemudian sudah dia take down videonya, tetap saja dilaporkan ke polisi. Karena ini menurut hemat saya sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Kita ingat sahabat, dalam sejarah Romawi yang namanya
Julius Caesar itu tidak tumbang karena musuh dari luar, tapi ia tumbang karena ketakutannya sendiri pada kritik internal. Hingga Senat waktu itu berubah dari ruang debat menjadi ruang kecurigaan. Jadi setiap kekuasaan yang mulai mengkriminalkan opini, setiap ada kelompok besar, apalagi partai politik ya, yang sudah mengkriminalkan opini, sudah menggali lubangnya sendiri itu dicatat baik-baik. Nah, kalau kita bicara secara etika politik, ya tentu sangat jelas ya, bahwa dalam etika Aristotelian, kekuasaan yang baik adalah yang proporsional. Hukuman harus sebanding dengan yang namanya kesalahan. Respon harus seimbang dengan ancaman. Tapi apa yang terjadi jika kritik sudah dicabut, permintaan maaf sudah disampaikan, namun palu tetap dipukul? Ini bukan lagi keadilan, tapi ini adalah merupakan demonstrasi kuasa sesungguhnya, sahabat. Jadi mungkin Pak SBY atau Demokrat ini masih menganggap dirinya adalah partai superpower ya, yang harus menjaga dia punya kekuasaan. Tapi ingat, sejarah tidak pernah ramah pada penguasa yang menikmati demonstrasi semacam itu. Lihat sendiri bagaimana Orde Lama, bagaimana Orde Baru. Lihat bagaimana kekuasaan yang alergi kritik selalu memakai dalih kehormatan dan stabilitas, namun berakhir dengan satu kata, yaitu kejatuhan, sahabat. Oleh karena itu, wajar saja kalau kemudian langkah yang diambil Partai Demokrat ini semakin menguatkan kecurigaan publik. Karena dalam logika awam, orang bertanya, kalau memang tidak ada masalah, kenapa reaksinya segila ini? Disinilah somasi ini sebenarnya berubah dari alat pembelaan menjadi bukti psikologi kegelisahan, apalagi sudah melapor. Machiavelli mengatakan bahwa penguasa yang bijak membuat rakyat menghormatinya, bukan takut untuk berbicara. Ini jelas sekali ini, sahabat ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak BY melalui Partai Demokrat ini kan membangun ketakutan kepada para YouTuber. Jadi boleh dikatakan bahwa dia tidak bijak sebenarnya. Oleh karena itu, hari ini yang terlihat bukan wibawa, yang terlihat adalah kekuasaan yang tidak percaya diri menghadapi opini. Jadi sepertinya memang Partai Demokrat tidak kuat melawan opini yang ada, dan pada akhirnya dia memilih melaporkan para YouTuber, sekalipun buat saya itu mencurigakan pelaporannya. Karena ada orang yang sudah minta maaf pada saat disomasi, bahkan ada YouTuber juga yang tidak ada dalam daftar somasi ikut dilaporkan. Makanya pertanyaan kali ini bukan lagi soal akun media sosial, bukan lagi soal video, bukan soal siapa minta maaf, tapi apa yang sebenarnya ditakuti oleh Demokrat ini dan SBY. Karena sejarah mengajarkan satu hal yang kejam tapi pasti. Ketika penguasa mulai mengurangi bayangan, itu artinya cahayanya sendiri mulai redup. Dan di titik ini, somasi pelaporan bukan penutup cerita, melainkan awal dari penghakiman publik yang jauh lebih besar, sahabat. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.